Semuanya, kembali lagi bersama saya Johan di Jurnal Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini saya akan membahas kembali untuk update dari pergerakan GBP USD. Kalau kita perhatikan di sini ya, untuk GBP USD sendiri secara tren itu dia masih uptrend karena kita lihat di sini bukan hanya trend line tapi juga struktur harga itu yang paling penting di market ya. Kalau kita melihat struktur harga itu posisinya untuk GU ini masih uptrend. Kenapa? Karena di sini pertama kali dia breakout dari struktur downtrendnya itu ada pada tanggal 25 Oktober ya, 26 Oktober candlestick yang ini untuk daily-nya. Itu pertama kali dia melakukan breakout dari downtrendnya dia. Kenapa bisa dibilang breakout? Karena ini itu adalah height dari si low yang ada di sini dari posisi downtrend. Dan kalau kita perhatikan belum ada yang bisa breakout ya. Jadi baru di breakout sama dia di sini, kemudian di tanggal 26 tanggal 26 Oktober, kemudian membentuk yang namanya lower height yang baru di sini, dan habis itu dia lanjut naik sampai ke harga 24.459. Jadi memang itu adalah beberapa poin penting yang harus kita perhatikan dari pergantian karakter si tren GBP USD ini. Kemudian kalau kita perhatikan lagi secara struktur harga sampai hari ini pada tanggal 16 Jumat kemarin itu masih posisinya uptrend karena dia belum bisa break dari low yang ini di 21.200. Jadi kalau kita perhatikan untuk low yang ini di harga support 21.200 ini merupakan area yang cukup penting untuk kita perhatikan. Sebelumnya ini juga di SNR di tanggal 7 Desember, kemudian di retest lagi di tanggal 16 Desember kemarin. Ini juga bertepatan dengan trend lainnya. Kalau kita lihat ya di sini untuk GBP USD ini trend line, ini trend line, ini trend line, dan ini trend line. Nah, ini kalau misalkan besok ya dia bukanya itu langsung turun ke bawah ya, atau dia berhasil break dari 21.200 ini, itu target turun dia itu ada di 19.500 di sini. Karena kalau kita perhatikan untuk daily-nya ini dia ada bearish engulfing dan memang sudah dikonfirmasi di candle yang ini ya, dia nggak bisa break dari harga 22.190. Ini ada area SNR-nya juga. Oke, kita sekarang pindah lagi ke time frame 4 jam. Nah, ini ada area SNR yang tadi kita bahas ya. Di sini 1, ini 2. Di 22.190 itu SNR-nya. Jadi, kalau kita perhatikan secara tekanan dari si 4 jam ini sih dia sudah downtrend karena dia berhasil break dari swing low yang ada di sini. Tapi kalau untuk daily akan dikonfirmasi downtrend begitu dia bisa break dari 21.200 ya, dari harga ini, karena ini memang merupakan area swing low dari si daily itu sendiri, bahkan ini menjadi SNR-nya dia saat ini gitu. Lalu kalau kita lihat lagi, nah ini dia akan lanjut naik kalau dia bisa break dari height yang ini jadi swing height-nya dia saat ini nih di 22.190. Nanti target naiknya itu kurang lebih ke harga terdekatnya ya di 23.437. Kemudian naik lagi lanjut ke harga 24.459 atau dia akan lanjut ke height yang ada di sini lagi gitu. Tapi ini semua tergantung dari market nantinya. Kalau Senin sih saya jujur saya jarang buka posisi, dan memang Senin itu untuk mengambil area konfirmasi untuk 1 minggu ke depan begitu. Nah, ini harus kita perhatikan adalah dua level ini ya di 21.200 sampai 22.190. Nah, untuk DXY itu saya ada terangkan juga di XAUUSD, di video XAUUSD, jadi kalian tinggal klik aja di sana supaya saya tidak double jelasinnya. Takutnya nanti kalau double gitu malah videonya terlalu panjang dan memang nanti kalian takutnya itu malah berbelit-belit nontonnya begitu. Jadi kalau untuk penjelasan DXY itu ada di video XAUUSD, jadi kalian tinggal tonton aja. Untuk videonya ada di deskripsi video ini juga. Oke, tapi saya akan jelasin dulu sedikit mengenai DXY. Kalau di sini sih DXY masih downtrend ya. Namun kalau kita lihat lagi di 4 jam, artinya DXY ini masih mencoba untuk uptrend. Secara posisi untuk 4 jam ini dia sudah berubah menjadi uptrend. Artinya ini akan cukup
menekan si GBP USD ini sendiri. Kalau misalkan DXY bisa break dari 104.8 ini, kemudian dia lanjut ke 105.65 ya di sini, itu posisinya itu dia akan naik ya atau akan lanjut kurang lebih ke harga 106.8 di sini gitu. Nah, ini ada panas skenario kita beberapa ya ke sini. Kemudian artinya kalau XOUSD si DXY ini lanjut naik, si GBP USD bisa break dari sini gitu. Nah, si DXY ini break dari 104.8, GU ini break dari 21.200 dengan targetnya itu di sini di 19.400, tapi terdekatnya itu kalau kita perhatikan di 4 jam ini ada di 20.265 begitu. Tapi kalau DXY-nya belum bisa break dari sini atau dia lanjut turun lagi untuk retest ke area sini, itu artinya si GBP USD itu belum akan break dari 21.200 ini, melainkan akan melanjutkan kenaikan ya, dan bisa break dari si 22.190 ini. Karena kalau kita lihat ya, untuk candle 4 jam ini cenderung sideways itu, jadi kita harus menunggu untuk validasinya itu begitu dia bisa breakout dari kedua level ini sendiri begitu. Oke, jadi mungkin sekian dulu penjelasan dari saya mengenai GBP USD. Kalau misalkan ada salah atau misalkan ada yang kurang, saya mohon maaf. Dan jika kalian punya saran atau pandangan yang berbeda dengan saya, atau punya masukan yang lebih baik ya dari yang saya jelaskan di sini, sangat boleh, dan saya sangat berterima kasih untuk kalian semua yang mau melakukan atau yang mau berbagi analisa dan juga pandangan kalian di kolom komentar video saya ini. Terima kasih dan sampai jumpa pada video berikutnya.